Kemudian Nyonya Su pun mendekati Wu Chen dan mengatakan bahwa Wu Chen memang berbakat dan mengesankan seperti yang dikabarkan. Li Ruobing benar-benar memiliki selera yang bagus. Li Ruobing pun menyebut bahwa Nyonya Su berlebihan. Nyonya Su pun menyebut bahwa ini bukanlah tempat yang tepat untuk berbicara. Nyonya Su pun bertanya, haruskah mereka pindah ke tempat lain untuk melakukan percakapan yang layak? Li Ruobing pun setuju dengan hal ini, karena dirinya juga punya sesuatu yang ingin Li Ruobing diskusikan dengan Nyonya Su. Nyonya Su pun melirik ke arah Sucitra yang hanya bersembunyi di belakang Wu Chen, kemudian berpindah ke industri keluarga Su di rumah Teh Jinfu. Nyonya Su pun seketika bertanya, mengapa Li Ruobing bersama putrinya? Tidakkah menurut Li Ruobing tidak sopan mengambil putrinya tanpa mengabari? Bahkan, jika pacar Li Ruobing melakukannya, tidakkah menurut Li Ruobing perilaku Wu Chen melanggar hukum? Mungkin dirinya harus berkonsultasi dengan pengacaranya. Li Ruobing pun menyebut bahwa awalnya dirinya yang bertemu dengan Sucitra. Tetapi karena beberapa keadaan yang tak terduga, Li Ruobing meminta Wu Chen untuk pergi menemuinya. Nyonya Su pun bertanya, mengapa dirinya mendengar kalau Wu Chen mengambil putrinya secara paksa? Menurut Li Ruobing, Sucitra sudah berusia 27 tahun. Maka dia tidak akan dipaksa untuk pergi bersamanya tanpa bisa mengatakan tidak. Tidakkah Nyonya Su mengizinkannya? Seharusnya Nyonya Su lebih penasaran dengan alasan pertemuan mereka. Nyonya Su pun seketika ingin tahu detailnya. Li Ruobing pun menjelaskan bahwa Sucitra tidak seperti orang hidup lagi. Sucitra seperti boneka yang dibuat dengan hati-hati. Boneka yang bahkan tidak bisa memutuskan berapa mangkok nasi yang akan dimakan. Itu sebabnya Sucitra merasa iri kepada dirinya dan ingin menjadi wanita seperti Li Ruobing. Seketika Nyonya Su pun emosi mendengarnya dan bertanya apa yang sedang Li Ruobing bicarakan. Li Ruobing kembali mengatakan bahwa Sucitra ingin bertemu dengan dirinya dan berharap dirinya bisa membantunya. Tapi apa yang bisa Li Ruobing lakukan untuk membantunya? Li Ruobing pun seketika bertanya, apakah Nyonya Su tahu apa ini? Ini adalah obat yang dirinya konsumsi. Sucitra memberikan obat ini untuk dirinya. Nyonya Su sontak bertanya, jika Sucitra yang membelinya lalu apa masalahnya? Li Ruobing pun menyebut bahwa intinya bukan tentang obat itu sendiri, tapi tindakan sederhana. Membeli itu akan membuat Sucitra bahagia. Dia tidak pernah membeli obat sendiri sebelumnya. Baginya, pergi keluar sendirian untuk membeli obat adalah sesuatu yang baru dan mengasihkan di usia 27 tahun. Li Ruobing pun bertanya, apakah menurut Nyonya Su ada yang salah dengan hal ini? Sucitra yang mendengar hal ini mulai mengerti dengan semua hal ini, sedangkan Wu Chen berpikir bahwa ini seperti yang diharapkan dari Li Ruobing. Dengan nilai penuh kepasihan dan penalaran logisnya, Li Ruobing pun menyebut bahwa Sucitra sangat kesal dan tidakkah Nyonya Su mengerti hari ini ketika Wu Chen dan dirinya ada perilaku. Pembalasannya adalah pergi membeli obat. Tapi bagaimana kalau lain waktu apa yang Sucitra lakukan ketika tidak ada orang di sekitarnya? Apa Nyonya Su tidak khawatir tentang hal itu? Dan tiba-tiba suasana pun seketika sepi. Lalu Nyonya Su pun mengatakan bahwa maksud Li Ruobing dirinya harus berterima kasih untuk hal ini. Li Ruobing menyebut bahwa Sucitra adalah temannya, jadi tidak perlu berterima kasih kepada dirinya. Mendengar semua ini, Wu Chen pun tersenyum. Ini sangat bagus. Wu Chen pun merasa bahwa ini saatnya untuk menyelesaikan ini. Dirinya akan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Wu Chen pun seketika meninggikan suaranya dan mengatakan kepada Nyonya Su bahwa dirinya dan Li Ruobing sudah bekerja keras sepanjang hari. Begitu saja mereka juga muak. Li Ruobing pun seketika bingung. Mengapa Wu Chen tiba-tiba marah? Namun Li Ruobing menyadari sesuatu dari hal ini. Wu Chen sebenarnya tidak marah, dia mencoba untuk mempercepat. Li Ruobing yang mengerti pun merasa bahwa ini saatnya baginya untuk bermain bersama dan membuat pertunjukan. Li Ruobing pun seketika bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Wu Chen. Sucitra adalah temannya, jadi jangan berbicara seperti itu. Wu Chen pun menegaskan, apakah Li Ruobing belum puas? Li Ruobing membantu Sucitra. Li Ruobing takut dia akan melakukan sesuatu yang sembrono dan khawatir Sucitra mendapat masalah. Tapi apa yang Sucitra dapatkan sebagai balasannya? Mereka bahkan tidak menghargai bantuannya. Wu Chen pun merasa kasihan kepada Li Ruobing.
Li Ruobing pun mencoba menenangkan Wu Chen yang emosi dan memintanya untuk tidak berkata seperti itu. Anggap saja Wu Chen melakukannya untuk dirinya. Sucitra adalah temannya dan meminta Wu Chen untuk berhenti berdebat atau marah. Sucitra yang melihat hal ini menilai kalau dirinya tidak tahu kalau ini akting, dirinya juga akan mempercayainya. Mendengar semua ini, Nyonya Su pun merasa harus benar-benar berterima kasih kepada Li Ruobing. Dirinya mengerti niat baik Li Ruobing sepenuhnya. Nyonya Su pun menyebut bahwa dirinya sebagai seorang ibu tidak bermaksud menyakiti Sucitra. Mulai sekarang, dirinya akan mempertimbangkan untuk mengizinkan Sucitra melakukan beberapa hal sendiri. Sungguh beruntung Sucitra bisa bertemu dengan Li Ruobing. Li Ruobing pun menyebut bahwa Sucitra sangat baik hati, semua orang menyukainya. Setelahnya, Nyonya Su menyebut karena ini sudah larut dirinya tidak akan mengganggu mereka lagi. Selain itu, Nyonya Su juga mengatakan kepada Sucitra bahwa itu semua karena dirinya terlalu keras kepadanya sebelumnya, dan meminta Sucitea untuk tidak terlalu menekan dirinya sendiri. Lalu Nyonya Su pun mempersilahkan Sucitra untuk tinggal lebih dulu dan bermain dengan Li Ruobing hari ini. Dan Nyonya Su pun meminta Sucitra untuk datang ke perusahaannya besok pagi. Dan Nyonya Su pun pamit pergi lebih dulu. Setelahnya, Sucitra dan Li Ruobing pun akhirnya bisa bernapas lega. Wu Chen pun menyebut bahwa misi telah selesai tahap pertama dari rencana berakhir di sini. Lalu Li Ruobing pun menatap ke arah luar gedung dan menyebut Ibu Sucitra sudah pergi. Dan dia juga tidak meninggalkan pengawal atau orang dalam. Sucitra pun bertanya, apakah Wu Chen benar-benar marah barusan? Wu Chen terlihat sangat galak. Wu Chen pun seketika bertanya apakah Sucitra bodoh dan menyebut itu cuman akting. Li Ruobing yang melihat hal ini meminta mereka untuk menghentikan hal ini sekarang. Lalu Wu Chen pun merasa ini saatnya untuk berbisnis. Siapa yang harus dirinya hubungi lebih dulu? Li Ruobing pun seketika menangkap tangan Wu Chen dan bertanya apa yang sedang Wu Chen lakukan, serta memintanya untuk tidak main-main. Wu Chen pun bertanya apakah dirinya bilang kalau akan menyebabkan masalah. Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk berhenti bermain-main. Semuanya baik-baik saja sekarang. Nyonya Su tidak akan melawan Wu Chen. Wu Chen bisa terus bertemu dengan Sucitra di masa depan. Dan lantas, apalagi yang Wu Chen inginkan? Lalu Wu Chen pun bertanya, apakah Sucitra ingin terus bertemu satu sama lain secara diam-diam di masa depan? Rasanya seperti mereka berselingkuh. Apakah Sucitra suka cara seperti itu? Namun Wu Chen sendiri tidak menyukainya. Jika Sucitra ingin mengikutinya, dirinya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk tidak membiarkan Sucitra dalam posisi yang sulit. Dirinya tidak ingin Sucitra dipaksa untuk memilih antara cinta dan keluarga. Sucitra pun merasa terharu mendengarnya. Wu Chen pun meminta Sucitra mendekat dan dengarkan dirinya sekarang. Dirinya akan menelepon sebentar lagi. Wu Chen akan menghubungi orang lain juga. Dirinya ingin Sucitra mengambil alih kekuasaan keluarga Su dan menjadi CEO Jinpuin dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi, Sucitra akan memiliki keputusan akhir, tidak hanya di perusahaan tetapi juga di rumah. Ini juga akan mencegah ibunya mengendalikan Sucitra lebih jauh dan akan mengerti kalau ibunya tidak bisa lagi mengendalikan orang yang kuat seperti Sucitra saat itu. Adapun ayah Sucitra, dia akan lebih bangga dan senang kepada Sucitra. Wu Chen pun menunggu jawaban dari Sucitra. Apakah Sucitra bersedia? Sucitra sendiri nampak sedang memikirkan hal ini dan Wu Chen masih menunggu keputusan Sucitra. Hingga Sucitra pun membulatkan tekadnya dan menyebut dirinya bersedia. Wu Chen pun senang mendengarnya. Jika demikian, Wu Chen akan memulainya. Kemudian Wu Chen pun kini mulai menghubungi seseorang. Dan di saat itu Sucitra merada agak cemburu karena Li Ruobing dan Wu Chen terlihat sangat akrab. Melihat hal ini, Sucitra pun juga tidak ingin kalah. Dan seketika duduk di samping Wu Chen dan merangkulnya. Coba kalau Mimin yang di posisi Wu Chen, udah Mimin ebol-ebol tuh berdua. Wu Chen sendiri menyadari dua wanita ini seperti sedang bersaing. Lalu Wu Chen pun bertanya, apakah Sucitra tidak lelah? Dirinya ingin mendengarkannya. Dirinya bisa mengaktifkan loudspeaker. Kemudian panggilan pun mulai terhubung. Dan seseorang bertanya kepada Wu Chen, siapakah dia?
Wu Chen pun seketika bertanya apakah dia mengalami mimpi buruk akhir-akhir ini. Apakah dia bermimpi tentang gudang Nanhe? Bae Kafeng meminta dirinya untuk bertanya kepadanya. Bae Feng mendengar kalau dia sudah menghasilkan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir. Wu Chen pun seketika bertanya apakah itu benar. Orang itu pun terus bertanya tentang siapakah Wu Chen. Wu Chen pun kembali mengatakan bahwa 1 jam lagi di kamar pribadi rumah teh Qin Yuan. Wu Chen menyebutkan sebuah kata hargai itu teman. Setelahnya Li Ruobing pun bertanya, bisakah Wu Chen benar-benar mengambil alih keluarga Su? Hanya dengan 2 kalimat yang Wu Chen katakan tadi. Wu Chen pun menyebut Li Ruobing tidak mengerti. Wu Chen pun meminta izin untuk memberikan sebuah petunjuk. Ini adalah disintegrasi internal dan segera mengajak mereka untuk pergi. Li Ruobing pun meminta Wu Chen bahwa mungkin Wu Chen harus mempertimbangkannya kembali sedikit lagi. Wu Chen yang mendengar hal ini bertanya, apakah Li Ruobing ingin bertaruh lagi? Namun nyatanya Li Ruobing setika menjawab tidak dan segera mengajak mereka untuk pergi. Lalu 1 jam kemudian mereka tiba di suatu tempat dan meminta mereka berdua untuk tinggal di sini dan minum teh. Dirinya akan ke sana dulu. Kemudian Wu Chen pun masuk ke sebuah ruangan dan menyebutnya sangat tepat waktu. Orang itu pun segera berdiri dan menutup pintunya. Orang itu bertanya mengenai apa yang Wu Chen bicarakan tadi. Dan diketahui pria ini adalah Direktur Yao Honglin dan pemegang saham grup Jinpu yang memegang 3,8% saham. Wu Chen pun membenarkan bahwa yang ditelepon tadi adalah dirinya. Yao Honglin pun bertanya, di manakah Bae Kafeng? Berapa banyak yang Bae Kafeng berikan kepada Wu Chen? Dan apa yang ingin Wu Chen lakukan? Yao Honglin meminta Wu Chen untuk tidak berpikir bahwa hanya karena Wu Chen tahu sedikit tentang perselingkuhan dirinya, Wu Chen bisa mengancamnya. Jika Wu Chen pintar, beritahu dirinya di mana Bae Kafeng dan dirinya akan memberi Wu Chen sejumlah uang yang tidak akan pernah bisa Wu Chen habiskan seumur hidupnya. Wu Chen pun mengatakan bahwa mereka bisa membicarakan uang nanti. Yao Honglin adalah seseorang yang membunuh dan membakar. Dirinya harus mengatakan bahwa Yao Honglin benar-benar nekat dan berani. Yao Honglin pun menyebut bahwa Wu Chen bisa makan makanannya secara sembarangan. Namun, Yao Honglin memperingatkan Wu Chen untuk tidak membuat tuduhan yang tidak berdasar. Wu Chen pun tersenyum mendengarnya dan bertanya bagaimana dengan yang terkubur di Bukit Tandus. Dengan kemajuan teknologi setiap saat, kasus-kasus yang sebelumnya tidak bisa dipecahkan, kini bisa diselesaikan dengan mudah. Dan menanyakan pendapat Yao Honglin mengenai hal ini, Yao Honglin pun menjadi kesal dan bertanya, bukankah Wu Chen di sini untuk memeras uangnya? Dirinya akan memberi Wu Chen 150 juta dan menanyakan sikap Wu Chen apakah Wu Chen sepakat dengan tawaran ini. Namun Wu Chen meminta Yao Honglin untuk sabar. Dirinya mendengar kalau bisnis bos sedang buruk akhir-akhir ini. Dan Yao Honglin harus mengandalkan akun palsu untuk menutupi kerugiannya. Wu Chen pun bertanya, siapakah nama nyonya kecil? Yao Honglin yang membuatnya dengan itu. Yao Honglin semakin gila mendengar hal ini dan menyebut uang sebanyak 2 miliar. Apakah cukup? Jika tidak, 3 miliar pun akan dirinya berikan. Namun jika Wu Chen meminta lebih, Wu Chen tidak akan mendapatkannya. Dan tiba-tiba Sucitra pun masuk bersama dengan Li Ruobing. Dan Yao Honglin pun seketika kaget dan segera menyapa Sucitra dan Li Ruobing. Wu Chen pun seketika bertanya, mengapa Sucitra masuk begitu cepat? Yao Honglin yang panik pun bertanya, apakah mereka semua mendengarnya? Sucitra pun seketika bertanya, apakah Yao Honglin benar-benar membunuh orang dan membakar? Seketika Yao Honglin tidak berkutik dan bingung harus menjawab apa. Lalu Wu Chen pun meminta Sucitra untuk tidak berbicara tentang masa lalu untuk saat ini. Wu Chen juga mengatakan kepada Yao Honglin bahwa dirinya akan terus terang. Dirinya tidak butuh uang. Mendengar hal ini, Yao Honglin pun menjadi cemas karena Wu Chen di sini tidak untuk uangnya. Dia pun bertanya-tanya, apakah Wu Chen di sini untuk mengambil nyawanya? Wu Chen kembali mengatakan bahwa mulai sekarang yang dirinya butuhkan adalah Yao Honglin mendukung apapun yang dikatakan Sucitra dalam rapat dewan. Dan bertanya apakah Yao Honglin mengerti maksudnya. Yao Honglin pun tidak percaya hal ini dan bertanya apakah sesimpel itu.
Wu Chen pun membenarkan hal tersebut. Yao Honglin pun mengatakan bahwa dirinya pikir seseorang akan membunuh dirinya. Itu benar-benar membuatnya sedikit takut. Jika mengenai hal ini, Yao Honglin meminta Sucitra untuk mengatakan langsung kepada dirinya tanpa rasa sungkan. Kalau masalah kecil seperti ini, bagaimana mungkin dirinya tidak mematuhi kata-kata Sucitra dan tidak perlu merepotkan Wu Chen dan Li Ruobing. Dalam pikiran Yao Honglin, Sucitra adalah satu-satunya penerus keluarga Su. Tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Su, pada akhirnya Sucitra akan menjadi ketua grup. Jika mereka ingin menggunakan dirinya, mereka tidak akan menjual dirinya kisis. Tidak hanya akan teratasi, tapi juga akan menghasilkan keuntungan besar. Ini semua berkat kontribusi panjangnya. Lalu Yao Honglin mengatakan kepada Wu Chen untuk yakin, mulai sekarang urusan Sucitra akan menjadi urusannya di perusahaan. Dirinya akan selalu memenang Sucitra sebagai pimpinannya. Wu Chen pun mengatakan bahwa kata seorang pria sama baiknya dengan ikatannya dan mempersilakan Yao Honglin untuk pergi. Yao Honglin pun mengerti dan mempersilakan mereka untuk melanjutkan pekerjaannya dan dirinya akan kembali lebih dulu. Kemudian Li Ruobing pun bertanya, apakah hanya itu saja? Bukankah jika Honglin mendukung Sucitra, apa gunanya mendapatkan satu suara dari satu direktur? Ada lebih dari selusin direktur di Dewan Direksi Jinpu. Tidak semua orang akan menyerah pada ancaman Wu Chen. Wu Chen pun bertanya, apakah Li Ruobing mencoba membuat dirinya mengatakan sesuatu? Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya tidak bercanda dengan Wu Chen. Apa yang baru saja Wu Chen lakukan adalah memeras. Itu sangat serius. Jika ada yang salah dan ada lebih dari 10 direktur di grup Jinpu, bisakah Wu Chen hanya mengandalkan pemerasan untuk menangani mereka? Wu Chen pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu berurusan dengan semuanya, beberapa saja sudah cukup. Sucitra pun kembali memanggil Wu Chen dengan sebutan suaminya dan bertanya, berapa banyak lagi orang yang harus mereka ancam? Wu Chen pun menyebut ada 6 orang. Mereka baru saja selesai berbicara dengan satu orang. Jadi menyisakan 5 orang lagi. Sucitra bisa terus minum teh sambil menunggu dirinya. Sucitra memberi perhatian kepada Wu Chen agar tidak sampai kelelahan dalam melakukan semua ini. Kemudian Wu Chen pun mulai berbicara lagi dengan beberapa orang. Mulai dari Wan Wenchang, CMO dari grup Jinpu, Chen Le, kepala keuangan. Pei Changhe, pengawas hukum grup Jinpu. Sun Haomin, pemegang saham institusional dan direktur independen. Setelahnya, Wu Chen pun selesai dan ingin segera balik dan mengatakan kepada mereka untuk menjaga diri. Di saat itu kembali Li Ruobing mengatakan, bahkan jika Wu Chen berhasil memenangkan lebih dari 6 direktur, Wu Chen masih belum mencapai 2/3 kursi di Dewan, Wu Chen bahkan belum mencapai setengahnya. Jadi bagaimana Wu Chen bisa mengandalkan seluruh Dewan Direksi? Wu Chen pun mengatakan bahwa beberapa hal rumit untuk dijelaskan. Untuk itu mereka akan melihat hasilnya besok. Sucitra pun segera berlari dan merangkul Wu Chen dan mengatakan apapun yang dikatakan Wu Chen adalah benar. Dirinya akan mendengarkan Wu Chen. Lalu Wu Chen pun mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dirinya jelaskan kepada Sucitra dan bertanya kepada Li Ruobing bolehkah mereka menginap di tempatnya malam ini. Li Ruobing pun menyebut Wu Chen bajingan serta segera merangkul tangan Wu Chen dan bertanya untuk apa Wu Chen membawanya ke sini dan segera mengajaknya pergi. Kemudian saat di rumah, Li Ruobing pun segera meminta Sucitra untuk mandi lebih dulu. Wu Chen pun seketika bertanya, apa tujuan Li Ruobing mengirim Sucitra pergi mandi? Li Ruobing pun menarik tangan Wu Chen dan memintanya untuk berhenti berbicara dan seketika meminta Wu Chen untuk mencelepotnya. Wu Chen pun seketika kaget karena ini pertama kalinya Li Ruobing seperti ini. Wu Chen pun menyebut ini tidak mungkin. Sucitra baru saja pergi mandi dan akan segera keluar. Tidak peduli apa yang dipikirkan Li Ruobing, dia tidak akan pernah memilih momen ini. Namun Wu Chen pun menduga bahwa Li Ruobing sedang berakting dan menyadari Li Ruobing sedang mencari paparazi. Dan seperti yang diharapkan, dalam hal ini Wu Chen akan ikut bermain. Dirinya harap Ding Ruilong akan puas. 2 menit kemudian, Wu Chen pun menyebut paparazi di sana seharusnya pergi. Li Ruobing pun tidak menduga Wu Chen menyadarinya
Tidak heran Wu Chen begitu santai. Dengan ini Li Ruobing pun mengajak Wu Chen untuk istirahat lebih awal karena sudah larut malam. Di sisi lain di kantor pusat perusahaan Ruilong kota Guang Selatan, Ding Ruilong pun sangat marah dengan hal ini. Li Ruobing bercinta di balkon. Ding Ruilong pun sangat kesal dengan Wu Chen dan menegaskan bahwa dirinya pasti akan membunuh Wu Chen. Lalu Ding Ruilong memanggil seseorang dengan nama Jiang Chuan. Jiang Chuan pun segera datang dan menanyakan keperluan Ding Ruilong memanggilnya. Diketahui Jiang Chuan adalah salah satu mantan pasukan khusus bawahan Ding Ruilong yang paling terpercaya. Ding Ruilong pun meminta Jiang Chuan untuk pergi ke Cina Timur dan temukan Wu Chen dan dirinya ingin Jiang Chuan membunuhnya. Semakin buruk semakin baik. Jiang Chuan pun menyebut bahwa Cina Timur adalah wilayah Li Ruotai. Dirinya akan membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Namun Ding Ruilong menyebut dirinya tidak bisa menunggu selama itu. Dalam 3 hari dirinya harus mendengar bahwa Wu Chen sudah mati saat itu. Jiang Chuan pun mengerti dengan instruksi ini. Keesokan harinya, Wu Chen pun meminta Sucitra untuk bangun. Namun Sucitra menyebut bahwa dirinya belum puas tidurnya. Wu Chen pun meminta Sucitra untuk menunggu sampai Sucitra selesai bekerja. Agar bisa tidur lebih lama, Wu Chen juga bertanya apa Sucitra masih ingat apa yang dirinya ajarkan kemarin. Si Citra pun menyebut bahwa dirinya mengingat semuanya. Dalam pikiran Sucitra, keberhasilan atau kegagalan hari ini akan menentukan nasib hidupnya. Lalu di saat yang sama Li Ruobing pun datang mengetuk pintu dan segera mengajak Sucitra untuk pergi, dirinya akan mengantarnya ke perusahaan. Sesampainya di perusahaan, Sucitra pun langsung dihampiri oleh anak buahnya dan meminta Sucitea melihat proposal serta mengenai rencana mereka meningkatkan merek. Sucitra pun menyebut bahwa hal ini akan mereka bahas dalam rapat dan segera mengajak mereka untuk pergi ke ruang konferensi untuk rapat. Setelahnya, Sucitra pun mengucapkan terima kasih kepada Li Ruobing dan pamit pergi. Kemudian pukul 10 pagi di ruang konferensi pertemuan eksekutif perusahaan Jinpu. Di saat itu, Nyonya Su pun nampak marah kepada Sucitra dan memintanya untuk mengatakan hal itu sekali lagi. Dirinya akan menentang Sucitra. Sucitra pun berencana akan memecat Zhao Da dan Kuo. Jika mereka tidak setuju maka hubungi Dewan Direksi. Nyonya Su kaget dengan hal ini. Sucitra bahkan ingin memanggil Dewan Direksi. Orang-orang pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Ada apa hubungan ibu dan anak ini? Sucitra pun menegaskan bahwa dirinya adalah wakil presiden eksekutif perusahaan dan dirinya adalah anggota Dewan Direksi. Dirinya berhak mengadakan rapat dengan Dewan Direksi. Lalu Sucitra menyampaikan bahwa mereka tidak perlu resolusi dari Dewan Direksi untuk memberhentikan Departemen Keamanan dan Wakil Direktur. Dengan ini Sucitra merasa hal ini sudah diputuskan dan meminta sekretarisnya untuk memberitahu Departemen Sumber Daya Manusia setelah rapat selesai. Kembali Nyonya Sumarah dan bertanya, apa kesalahan mereka? Apa mereka dipecat tanpa alasan sama sekali? Itu kesalahan perusahaan bahwa insiden ini menyebabkan arbitrasi perburuan dan berita tersebut akan berdampak besar pada reputasi perusahaan. Dan bertanya kepada Sucitra, bisakah Sucitra menanggung konsekuensi ini? Lalu Sucitra pun mengingat perkataan Wu Chen. Ketika itu terjadi Wu Chen meminta Sucitra untuk fokus. Perusahaan akan tertuju pada Zauda dan Kangkung. Yang Kuo. Lalu Sucitra pun menyebut bahwa dirinya punya alasan untuk memencet mereka. 5 tahun yang lalu di pagi hari terjadi perampokan besar di toko perusahaan di jalan komersial di Cina Timur. Itu adalah toko terbesar perusahaan di negara ini, dengan sistem dekorasi dan pengawasan terbaik serta tingkat keamanan tertinggi. Dan toko seperti itu dirampok. Dunia luar mempertanyakan kemampuan keamanan mereka, mempertanyakan kemampuan pengambilan keputusan perusahaan dan menyebabkan harga saham turun selama beberapa hari. Sejauh ini nilai perusahaan mencapai 40 miliar. Menurut akal sehat Zauda, Direktur Departemen Keamanan perlu bertanggung jawab. Tapi bagi Sucitra tidak masalah. Apakah dia bertanggung jawab atau tidak, mereka harus membiarkan dunia luar memahami tekad perusahaan mereka untuk mereformasi masalah keamanan. Itu sebabnya hanya dengan memecat Zauda Direktur Departemen Keamanan,
Mereka bisa menarik kembali harga saham. Para dewan direksi pun menilai bahwa Sucitra benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lalu Nyonya Su pun mengerti dengan hal ini. Tapi Nyonya Su kembali bertanya mengenai Yang Kuo. Apa Sucitra juga akan membuatnya disalahkan atas perusahaan? Sucitra menyebut bahwa Yang Kuo bahkan tidak bekerja lagi di perusahaan, mengapa dia harus disalahkan? Nyonya Su pun seketika tidak mengerti dengan perkataan Sucitra. Sucitra pun menyebut bahwa Yang Kuo hanya bekerja untuk perusahaan di atas kertas. Tapi dia adalah pengawal pribadi ibunya. Nyonya Su pun berpikir dan mulai mengerti tidak peduli siapa yang mengendalikan siapa. Dan alasan yang tidak penting Sucitra sedang mencari alasan untuk memberontak. Seketika Nyonya Su pun memanggil direksi dan segera beritahu dewan direksi perusahaan bahwa akan diadakan rapat pada jam 3 sore. Lalu di sisi lain di perusahaan Fashion Symphony, Li Ruobing pun bertanya, "Mengapa Wu Chen di sini?" Keluarga Su mungkin akan terbalik. Apakah Wu Chen tidak akan melakukan apa-apa? Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya sudah mengatakan mereka akan melihat bagaimana Sucitra melakukannya. Untuk saat ini dirinya hanya ingin menggambar. Li Ruobing pun seketika bertanya apa yang sedang Wu Chen gambar. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya sedang menggambar Li Ruobing. Dalam pikiran Wu Chen, foto yang mereka ambil kemarin. Ding Ruilong seharusnya hampir selesai dengan penyelidikannya terhadap dirinya. Dia bersiap untuk bergerak, ini juga saatnya dirinya melakukan sesuatu. Li Ruobing pun kembali bertanya, apa yang Wu Chen lakukan? Wu Chen pun menyebut bahwa tidak ada yang istimewa. Dirinya hanya ingin menggambar sketsa Li Ruobing. Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya sibuk dengan pekerjaannya dan tidak punya waktu. Dirinya tidak bisa menjadi model bagi Wu Chen. Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk melakukan apa yang ingin Li Ruobing lakukan. Dirinya juga melakukan hal yang demikian. Li Ruobing bisa melakukan apapun yang Li Ruobing suka. Anggap saja dirinya patung Alaska. Dan saat ini Wu Chen sedang mengobrol dalam sebuah grup. Wu Chen menyebut bahwa ini adalah grup baru yang berfokus pada sketsa. Ada seseorang di grup ini yang perlu menggambar untuk menyelesaikan tugasnya. Ada juga di grup ini yang memiliki hubungan dekat dengan Ding Ruilong. Kemudian di saat yang sama di dalam grup Wu Chen ikuti. Wu Chen mengirim sebuah hasil gambarnya dan ini menarik perhatian orang-orang. Dan mulai memuji hasil gambar Wu Chen. Lalu seseorang pun bertanya, apakah Wu Chen baru di grup? Orang itu pun bertanya, apa yang sedang Wu Chen bicarakan? Dirinya belum pernah mendengar tentang mereka, orang itu pun bertanya, apakah Wu Chen punya hasil hebat? Jika tidak, jangan bersikap seolah-olah Wu Chen lebih unggul di sini. Melihat hal ini, Wu Chen pun segera memoto hasil sketsa Li Ruobing dan mengirimnya ke grup. Wu Chen pun menyebut dirinya lagi menggambar dengan santai dan mengerjakan sebuah karya saat ini. Lalu 40 menit kemudian, setelah mengirim ke grup kembali, orang-orang heboh dengan sketsa ini. Ini sangat mengagumkan dan mereka bertanya-tanya siapakah wanita ini. Mereka juga menyebut kata, "Puh, sepuh ajarin Puh," dengan hasil gambar ini. Dalam pikiran Wu Chen, suasananya sudah dirinya atur seperti ini. Tapi mengapa belum muncul juga? Namun tak berselang lama, sebuah pesan masuk secara pribadi dan menyapa Wu Chen. Orang itu pun menyebut bahwa dirinya memiliki seorang putri yang duduk di bangku SMP dan telah belajar seni selama 3 tahun. Dirinya harap Wu Chen bisa memberinya bimbingan. Wu Chen pun tersenyum mengetahui hal ini, karena akhirnya dia memakan umpannya. Wu Chen pun menyadari bahwa dia adalah senior Ding Ruilong di SMA, dan memegang posisi paling istimewa di antara semua wanita Ding Ruilong. Alasan mengapa posisinya istimewa adalah karena mereka berdua memiliki anak perempuan yang tidak sah dan anaknya sekarang berusia 14 tahun. Anjir, pejuang MILF. Segera Wu Chen pun menanggapi pesan yang dikirim olehnya. Wanita itu kembali membalas pesan Wu Chen dan menyebut Wu Chen terlalu rendah hati dan bertanya bisakah dirinya menyusahkan Wu Chen untuk mengevaluasi karya seni putrinya. Wanita itu pun segera mengirim hasil gambar putrinya dan Wu Chen menyebut bahwa dia menggambar dengan cukup baik, jauh lebih baik daripada anak-anak di grup yang baru saja bergabung dan dia bisa dianggap berbakat. Wanita itu pun mengatakan mendapatkan sanjungan dari ahli top, membuat kegigihannya terbayarkan. Anaknya benar-benar punya bakat. Wanita itu kembali mengirim pesan dan menyebut bahwa dirinya senang mendengar Wu Chen mengatakan itu.
Wanita itu pun bertanya, pekerjaan Wu Chen sekarang apa? Apakah Wu Chen ada di Shanghai? Wu Chen pun menilai ini lebih mudah dari yang dirinya kira, lalu Wu Chen pun bertanya mengapa dia bertanya. Wanita itu menyebut Wu Chen lebih terampil dari guru yang pernah dirinya temui sebelumnya. Dirinya ingin mengundang Wu Chen untuk menjadi tutor putrinya. Wu Chen datang akomodasi tidak akan menjadi masalah. Wanita itu pun seketika menawarkan sebuah bayaran sebesar 2.000 yuan untuk tiap sesi les. Wu Chen pun seketika merespon dan menyebut wanita ini terlalu sopan. Memang anaknya memiliki bakat yang luar biasa, namun untuk tawarannya Wu Chen masih agak ragu-ragu. Wanita ini segera bertanya apa yang membuat Wu Chen khawatir. Apapun mudah dibicarakan dan semuanya mudah didiskusikan. Untuk itu wanita ini meminta Wu Chen untuk tidak menolaknya. Wu Chen pun seketika mengatakan karena mereka telah mengalami pertemuan yang beruntung ini. Wu Chen pun mengajaknya untuk membahas detailnya nanti. Wanita ini pun mengerti dan meminta Wu Chen untuk tidak ragu untuk menghubunginya. Saat Wu Chen luang dirinya akan menunggu pesan Wu Chen selama 24 jam ke depan. Wu Chen pun menilai rencananya berjalan sangat lancar. Selanjutnya saatnya menjadikannya miliknya. The Real pemburu Milfnjir. Pada saat itu dia akan datang ke Donghai dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Apalagi dia adalah kunci penting untuk materi hitam yang bisa memberatkan Ding Ruilong. Kemudian Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk melanjutkan pekerjaannya. Dirinya juga memiliki sesuatu yang harus dirinya lakukan dan pamit pergi. Lalu menurut Wu Chen, wanita itu dan putrinya hanyalah bagian dari rencana. Masih ada lagi yang akan datang. Kemudian Wu Chen menghubungi seseorang. Orang itu pun bertanya siapa yang sedang Wu Chen cari. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya mencarinya seorang agen ganda. Wu Chen pun menanyakan pendapatnya. Bagaimana dia akan mati jika Ding Ruilong mengetahui tentang misinya. Orang itu pun menyebut Wu Chen berbicara omong kosong. Orang itu pun bertanya, siapa Wu Chen? Dirinya sama sekali tidak tahu siapa yang Wu Chen bicarakan. Wu Chen pun bertanya, apakah dia tidak mau mengaku? Jika begitu, haruskah dirinya pergi mencari Li Ruotai sekarang? Orang itu pun seketika panik dan meminta Wu Chen tidak melakukannya. Mereka bisa membicarakan semuanya. Mendengar hal ini, Wu Chen pun meminta orang itu melakukan seperti yang dirinya katakan. Mereka ketemu sekitar jam 3 sore ini nanti. Dirinya akan mengirimkan alamatnya. Orang itu pun mengerti. Kemudian di sisi lain jam 3 sore di grup Jinpu, Nyonya Su pun menyebut bahwa hampir semuanya ada di sini dan meminta seseorang menutup pintunya. Dengan ini mereka akan mulai rapat dewan direksi. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gimana menurut kalian? Seru gak? Kalau seru komen di bawah. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Mimin, dan salam perkentodan.